Itu lah permasalahannya, kemudian mengatakan lagi ini kan kebebasan. Loh, kurang bebas apa Indonesia? Indonesia itu sangat demokratis. Kamu mau berbicara apa aja silakan. Kamu mau berbicara tentang LGBT monggo. Yang nggak boleh prakteknya. Apalagi mereka mengatakan ini given dari Tuhan. Saya tanya, given Tuhan dari mana? Tuhan itu hanya memberi given dua jenis kelamin. Kamu laki-laki atau perempuan. Itu bagi saya itu given. Artinya kalau laki-laki juga dikasih rahim, tapi kalau kamu perempuan kamu dikasih rahim. Berbicara tentang LGBT, korupsi, dan masalah sosial yang hari ini dialami oleh bangsa Indonesia, tentu itu bukan hal baru. Sejak lama sudah ada. Kita lihat bahwa sebelum peradaban bangsa Indonesia ini ada dua hal yang menjadi perhatian dan dua hal yang menjadi pembahasan sampai hari ini, yaitu masalah seksual dan masalah korupsi. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus LGBT yang tumbuh ibarat jamur di musim hujan. Sudah hadir tengah-tengah kita saudara saya, kawan saya, Romo Ali Hasim. Thank you. Selamat malam Romo. Malam gimana? Sehat? Dan malam ini saya ditemani sama partner saya, Assalamualaikum, Bung Subhan. Romo, terima kasih sudah hadir di podcast Impetus Demokrasi. Banyak hal yang akan kita bahas dan kita kupas, terutama mengenai LGBT. Romo lihat sendiri fenomena yang terjadi hari-hari ini sangat menarik untuk dibahas dan digali, terutama masalah LGBT ya Romo. Kita lihat bahwa Presiden baru saja merilis peraturan Presiden nomor 111 tentang bahaya non-militer. Di dalamnya dia berbicara tentang LGBT, dia berbicara tentang korupsi, dan ada beberapa hal lainnya. Menurut Romo, apakah ini Indonesia sudah masuk dalam darurat? Darurat bahwa darurat bahwa kita ini sudah ideologi kita diserang dari dalam, dirongrong dengan adanya masalah LGBT dan masalah korupsi. Pandangan Romo gimana sih? Apa yang perlu dipandangin pertama kali? Dilihat dari masalah LGBT tadi, masalah kan ada dua yang tadi saya jelaskan, masalah seks dan korupsi. Oke. Jadi gini. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Alhamdulillah saya bisa hadir di hari ini, pada podcast hari ini. Temanya sangat sedikit berat, cuma sedikit mikir juga Bang. Enggak terlalu berat ini, kan kita ngomongnya santai. Ngomong ala orang-orang pinggiran loh. Kita gini aja, setiap manusia itu terlahirkan, bahkan jauh sebelum manusia itu lahir, dia sudah terdistrak tentang bahasa. Itu kan? Iya. Nah, bahasa yang kemudian nanti akan menstruktur manusia. Kita lihat, artinya manusia itu pasti mempunyai bahasa. Dari bahasa ini kemudian ada yang dinamakan communication dalam bahasa Inggris. Komunikasi. Komunikasi. Lah, poin daripada bangsa dan negara sebelum kita jauh, bangsa dan negara ini adalah terbentuk dari imaginity of communism menurut Benedict Anderson. Yes. Itu kan artinya apa? Sebelum negara ini ada penghuninya, manusia mempunyai bahasa daerah, bahasa pemersatu, mempunyai keinginan yang sama agar negara ini terlepas dari kolonialisme dan imperialisme. Yes. Maka merdekalah Indonesia. Singkat cerita, bagaimana yang ada di Cirebon, bagaimana yang ada di Kalimantan, bagaimana ada di Ambon, mengalami penderitaan yang sama dan memimpikan alangkah enaknya kalau kita berdiri menjadi sebuah bangsa. Artinya imajinasi yang ada you di Kalimantan, kau di Ambon, saya di Cirebon, kau di Jawa Timur, mempunyai imajinasi yang sama. Ayo kita membentuk sebuah bangsa dan negara. Terbentuklah negara Indonesia. Kan itu bos. Ya, kita kembali berawal dari imajinasi. Ya. Imajinasi of community. Artinya komunikasi atau sosial itu dia mempunyai komunitas-komunitas saling terkoneksi dalam satu bahasa, mempunyai imajinasi, itu menjadi bangsa yang merdeka, negara yang merdeka. Lah, artinya setiap manusia itu ada given dari Tuhan. Given
Kita nggak pesan menjadi seorang laki-laki. Yes. Kita nggak pesan menjadi seorang perempuan. Tapi bahwasanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah suatu kepastian. Meskipun dalam perjalanan teknologi kemudian bisa merubah itu semua. Yes, yang hari ini lagi ramai nih. Ya, sekarang lagi ramai. Itu maksud saya. Iya. Nah, Bakari di awal sudah berbicara tentang bahwasanya jauh sebelum peradaban kita tercipta, manusia itu berhubungan dengan seks dan corruption. Itu kan. Lah, sebetulnya sex is pleasure. Seks itu adalah sebuah kesenangan. Not war, but is I'm sick. Saya tidak mau perang, tapi saya maunya seks. Kan gitu kan. Lah, pertanyaannya kemudian, gitu kan, kenapa dengan adanya seks ini, ya kan, bahkan pada saat jauh seperti culture matter yang kita percaya, yaitu Muslim mengatakan bahwasanya saat Adam pertama kali diciptakan, Adam merasa kesepian. Yes, maka diciptakanlah Hawa. Hawa dari mana? Tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam. Artinya seorang wanita itu mulia. Karena yang namanya tulang rusuk itu adalah sesuatu yang memang sangat kuat, tapi lentur dan mudah diarahkan. Tapi dia akan balik lagi, namanya tulang rusuk. Lah, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Yang namanya tanah itu adanya di mana? Digorong-gorong. Yes. Bahaya juga tuh digorong-gorong. Dan ada tanah yang bagus lah. Ya makanya kalau kita tarik dalam kitab klasik, yang pasti bukan tanah sengketa. Ya bukan tanah sengketa. Tanah liat. Tapi dalam khazanah kitab literatur klasik itu katanya diambil dari tanah surga, dari tanah-tanah yang sangat mulia, Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Ini kan masalah keimanan. Lah, balik lagi tentang sebuah seks. Manusia itu diberi given, you laki-laki, you perempuan. Artinya udah kodrati dari Tuhan itu. Tetapi kemudian konstruk sosial lah yang akan merubah itu semua. Meskipun seorang Bang Karim misalnya pernah takjub misalnya sama Bang Subhan. Wih, Bang Subhan ganteng sekali ya. Padahal dia laki-laki. Pada saat dia mengatakan ganteng, gen feminismenya lebih tinggi dibandingkan male-nya, laki-lakinya. Apa kemudian saya bisa mengatakan you adalah gay atau homosek pada saat kamu mengatakan Bang Subhan itu ganteng? Iya. Itu artinya apa? Setiap waktu per second itu bisa berubah dari laki-laki menjadi kemayu, menjadi sedikit perempuan. Tiba-tiba Bang Karim mengatakan, kau ganteng sekali Bang Subhan, padahal dia laki-laki. Apakah kemudian saya bisa menjustifikasi Anda homoseksual? Anda bukan heterogen pada saat mengatakan itu? Tentu tidak bisa. Negara hadir untuk melindungi seluruh masyarakat, seluruh rakyat yang ada dalam sebuah community itu. Indonesia ada untuk melindungi semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk orang yang mempunyai pandangan seperti itu. Yang salah bukan pandangannya, yang salah adalah kelakuannya. Pada saat saya mengatakan, wih, cewek itu cantik sekali, orang lain memandang saya, wah berarti heteroseksual. Saya padahal itu normal, itu kan. Lah, tetapi pada saat saya mengatakan Anda ganteng sekali, itu dianggap nggak normal. Itu nggak dianggap dengan normal. Padahal hanya ngomong, bukan dalam hal tingkah laku. Lah, di sini artinya apa? Dalam tataran praktik, dalam tataran penyimpangannya itu yang kita benci, bukan dengan orangnya. Orangnya tetap kita kasih BPJS, kasih BPJS TK. Harus dilindungi oleh negara, bos. Tapi tindakannya itu yang salah. Dan itu sekali lagi, tindakan gay itu bukan given dari Tuhan, tapi itu bisa jadi dari konstruk sosial, dari traumatik, dan dari sesuatu yang memang bukan alamiah. Ini pendapat saya. Itu. Ya kan? Lah, bukankah kemudian culture yang kemudian atau religi yang mengatakan tindakan seperti itu adalah tindakan yang salah benar. Kalau kita berbicara religi, Bang, nggak ada yang perlu didiskusikan. Tapi kalau kita berbicara bangsa dan negara, itu orang harus kita lindungin, tapi tidak dengan tindakannya.
Dia sebagai warga negara Wajib negara hadir untuk melindungi. Tapi tindakannya Tidak untuk kita lindungi, tapi kita penangani secara preventif, secara sesuatu yang memang humanis, kita tangani. Bisa didatangkan psikologi, kita datangi psikiater, kita datangi ahli-ahli kejiwaan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dalam konteks agama itu clear ya Bang? Ya clear, kalau agama itu berbicaranya halal haram, boleh tidak. Itu, tapi dalam konteks culture itu tidak seperti itu. Negara harus hadir dan kebukti Indonesia itu tetap hadir. Jadi yang jadi problem kan begini Bang, kan di salah satu stasiun TV sekitar 4 tahun yang lalu kan pernah juga ada perdebatan soal LGBT kan. Nah itu dihadirkan salah satu narasumber yang dalam tanda kutip pernah menjadi korban lah di situ kan. Dia cerita Bang, jadi dia cerita bahwa kelompok atau komunitas ini sebetulnya mereka juga pengen balik, artinya pengen kembali seperti semula, cuma dalam proses lingkungan sosial itu kerap kali mendapatkan diskriminasi, ya kan, intimidasi, KDRT dan lain sebagainya. Nah kira-kira dalam konteks itu Bang, kira-kira Abang melihatnya apakah negara sudah melindungi mereka seutuhnya gitu Bang? Kalau seutuhnya tentu belum, tapi sebagai warga negara kita lihat mereka bisa jadi mempunyai BPJS, mereka punya BPJS TK, gitu kan. Mereka juga boleh bekerja. Bahkan ada beberapa institusi yang kemudian dia tetap dipekerjakan. bahkan di Malang itu ada yang ini Romo, yang sampai calon wali kota. Hampir Merlin. Miss Merlin dulu tuh kalau nggak salah tuh. Iya benar. Hampir menjadi salah satu kandidat untuk jadi kepala daerah, Miss Merlin. Begitu ya. Artinya negara masih bisa mengakomodir itu ya. Oh, ya bisa. Artinya sebagai warga negara yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Yang tidak punya hak yang sama adalah tingkah laku penyimpangannya, sosialnya. Itu. Lah kita sebagai keluarga tentu kita kan bisa mendeteksi. Lah alangkah baiknya secara kekeluarga komunikasi dengan bahasa rahim. Bukan komunikasi silaturahim antar kelamin. Ya itu emang. Kalau antar kelamin berbeda jenis masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau antar kelamin sesama jenis itu yang bahaya. Perilaku itu yang jadi dianggap menyimpang. Setiap manusia Mas itu pasti membutuhkan seks dan kekuasaan. Tidak mungkin tidak. Lah, dulu jauh sebelum ada isu-isu seperti ini, misalnya di Romawi, itu ada peraturan-peraturan sangat jelas. Kalau misalnya seorang prajurit, maka melakukan seksnya dengan di bawahnya prajurit. Artinya ada antar kelas di situ, Bang. Lah, kalau sekarang kan enggak ada antar kelas, peraturannya enggak jelas. Itu. Lah, seharusnya bagi saya negara tetap harus melegalkan tentang LGBT. Hak final itu tetap ditolak. Harus ditolak, apalagi menuju ke pernikahan. Yes. Kan selama ini ada negara yang mengizinkan pernikahan, ada yang tidak mengizinkan pernikahan, tapi dia boleh beraktivitas. Itu di Eropa lah. Ya kan, makanya tadi ada yang pertama, ada yang kedua. Lah kalau di negara Indonesia itu jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ideologi Pancasila itu kita final, artinya tidak ada celah untuk LGBT masuk. Permasalahannya kemudian dalam sebuah negara ada kemudian infiltrasi dari negara luar yang ingin kemudian merubah ideologi, bukan hanya ancaman dari militer tapi sebuah ideologi. Kalau itu sebuah ideologi, hanya sebuah gagasan, it's okay. Permasalahannya adalah sudah praktik. Kita selfie, kita video halo sesama jenis, kemudian kita upload. Seharusnya itu melanggar. Itu udah bisa ditindak itu. Udah bisa ditindak, Bos. Tapi faktanya sekarang kan belum ditindak. Belum ditindak. Artinya apa? Tanpa tidak langsung negara membiarkan penyimpangan sosial ini terjadi. Tapi mereka tuh berlindung di balik HAM, hak asasi manusia. Kurang hak asasi manusia apa? Orang mereka sakit aja diurus oleh negara. Mereka butuh kerjaan aja mereka diterima. Itu kan? Masih dikasih KTP. Masih dikasih KTP. Masih boleh buka. Mereka kan hanya pengen KTP-nya, nikahnya sesama jenis. Oh, itu boleh lah. Ya itu nggak boleh kan? Bertentangan. Bener nggak? Nilai-nilai. Gitu kan? Bagi saya karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi yang namanya infiltrasi itu bukan hanya militer, tetapi infiltrasi yang paling berbahaya adalah trans ideologi. Dan sekarang udah masuk. Kamu lihat sepak bola. Sepak bola itu
ibaratnya sebuah negara dalam negara. Hampir semua sepak bola boleh menggunakan lambang Yes. salah satu itu. Itu ada beberapa pemain-pemain bola yang Iya kan? kenal juga kan. Gitu. Rambutnya sering Itu dikasih kan? gitu kan. Lah. Lambang pelangi. Artinya di situ udah lintas negara. Ya kan? Maka hak sebagai seorang pemain bola seharusnya boleh menolak memakai band kapten yang mengkampanyekan itu. Meskipun memang pada akhirnya ada yang diskorsing, ya kan? Ya. Ada yang dinegosiasi, ya. Lah, tetapi di Indonesia itu lucu, Bang. Gimana itu bang? Lucunya di mana tuh lucunya? Tanpa dibayar, dia kampanye boti, Bos. Operasi boti keliling naik motor. Dan itu lagi rame kemarin itu. Lu nggak sangka bahwasannya lu itu menjadi pelopor gratis, nggak dibayar. Dia jadi apa? Orang yang nggak tahu boti itu pada akhirnya mencari apa boti. Boti. Akhirnya kan dia buka di Google lagi kan. Apa tuh boti kan dia cari Itu. referensinya, literasinya tentang apa tuh boti. Iya. Memang masalah edukasi sih. Edukasi terhadap apalagi di era ini ya digital pada saat ini ya. Itu banyak sekali beredar masalah boti itu jadi tawaran menarik buat orang yang menggunakan medsos. Tentu ini kan menjadi tanggung jawab kita juga ya. Ya. Agar memberikan edukasi kepada mereka bahwa mereka juga harus bisa membedakan dan jangan jadi mulugram atau jadi orang yang mengkampanyekan tentang boti tanpa mereka menyadari itu. Nah, kalau di luar hampir semua kan orang tahu. Tahu. Itu menjadi rahasia umum. Iya. Di Indonesia kan kita tahu ada beberapa norma yang memang selain norma hukum dilarang, Iya. kesusilaan. Iya. Itu kan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Tetapi itu dianggap hal biasa karena mereka lagi-lagi berlindung di balik payung yang namanya HAM. Oke. Terkadang hak asasi manusia itu kan kamu lihat dari sesuatu yang memang manusia itu terlahirkan, Mas. Apalagi mereka mengatakan ini given dari Tuhan. Saya tanya, given Tuhan dari mana? Tuhan itu hanya memberi given dua jenis kelamin. Kamu laki-laki atau perempuan. Itu bagi saya. Itu given. Artinya kalau laki-laki juga dikasih rahim. Tapi kalau kamu perempuan, kamu dikasih rahim. Itu. Lah permasalahannya kemudian mengatakan lagi, ini kan kebebasan. Loh, kurang bebas apa Indonesia? Indonesia itu sangat demokratis. Kamu mau berbicara apa aja silakan. Kamu mau berbicara tentang LGBT monggo. Yang nggak boleh prakteknya. Termasuk hari ini kita ngobrol ya. Termasuk kali ini kita ngobrol. Iya. Jadi kita tahu Bang, Romo, setelah 98 itu kan Indonesia bebas sekali itu berbicara tentang itu. Oke, sebelum 98 kita masih hidup di bawah zaman otoriter. Banyak hal yang tidak boleh kan dilarang. Misalnya kita membaca buku marxisme tentu dilarang. Saat ini semuanya bebas kan. Oke, kita sepakat untuk memahami itu menambah cakrawala pemikiran kita. Tapi kalau tindakannya kan tentu kita larang. Tindakannya kita larang karena kita sebagai suatu bangsa dan negara. Mempunyai KUHP yang sangat jelas, mempunyai ideologi yang sangat jelas, yaitu Pancasila, Bang. Itu. Nah, sedangkan yang namanya LGBT itu jelas melanggar ketuhanan. Yang Maha Esa. Kodrat yang sudah diciptakan tadi itu. Tapi kalau misalnya hanya sebuah gagasan, silakan. Wes oke. It's okay. Yang salah adalah praktis bagi saya. Itu. Lah, makanya Bang, di depan kan apa mengatakan manusia itu jauh sebelum peradaban ada namanya seks dan corruption. Itu dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena manusia itu sifat dasarnya adalah ingin kesenangan. Nah, di samping sifat kesenangan, manusia itu mempunyai namanya penderitaan. Itu kan. Lah, ada bahasa Inggrisnya ada pleasure and plan. Itu. Kalau misalnya kamu lagi dalam senang, berarti kamu tidak dalam penderitaan. Kamu off. Sebaliknya, kalau kamu dalam penderitaan, kesakitan, kesenangannya off. Itu aja ya timbal balik. Itu aja timbal baliknya. Bagi kita manusia, Bang. Itu. Makanya renungkanlah pada diri kita sendiri. Apa sih sebetulnya arti kesenangan? Arti kebahagiaan. Tapi kesenangan itu kalau kita tarik lagi ke dalam ya Romo. Iya. Kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh para penyimpang ini, LGBT, dianggap itu bagian dari kesenangan mereka. Tapi tentu ini kan melanggar. Lagi-lagi saya tekan bahwa ini melanggar. Satu lagi Rom, kira-kira ada nggak kecenderungan perilaku itu didorong oleh faktor gaya hidup atau semacam saya punya perilaku ini bagian dari passionnya saya loh.
Kira-kira ada nggak kalau dari pengamatannya Romo? Kalau yang saya amati Mas, terkadang itu kan karena saya jatuh cinta dengan si Fulanah. Fulanah ini sangat kemudian menyakiti saya dengan cara mengkhianatinya. Padahal udah jajan bakso, udah makan mie bareng, makan capcay bareng, yang lain-lain bareng lah. Pecel lele. Kita nggak usah ngomong yang Iya. kelas ya. Satu titik dia meninggalkan saya, gitu kan. Bisa jadi itu titik balik karena kita itu kesakitan. Kita cari kesenangan yang lain. Temulah Bang Karim. Bisa lari di situ. Bisa lari ke situ. Gitu kan. Satu sisi off, satu sisi klik on saya dengan Bang Karim. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi karena peran yang dipaksakan. Lucu Indonesia itu kadang. Membentuk seorang tokoh, terkadang keibu-ibuan padahal dia laki-laki. Yes. Itu yang banyak terjadi sih. Gitu kan? Hari ini kalau Romo lihat di platform media sosial misalnya kayak TikTok, Iya. IG, apalagi TikTok itu, setiap malam itu kan kita bisa lihat aja orang yang tadinya wajahnya sangat jahat Iya. sekali gitu. Tiba-tiba dia pakai daster joget-joget gitu. Hanya untuk bisa memenuhi keinginan dari para pemberi gift atau orang ini followersnya yang pesan gitu loh. Iya. Lu buat ini gua kasih. Itu bagian dari kampanye juga atau enggak? Itu sebetulnya kampanye dan tanpa dia sadari. Tanpa disadari. Tanpa disadari bahwa dia diarahkan untuk jadi boti. Iya. Luar biasa, itu yang harus kita antisipasi. Tahun 2000-an itu ada seorang pelawak. Dia seorang lelaki tulen, tetapi dia dipaksakan menjadi seorang yang memang bukan laki-laki. Tiba-tiba ada peraturan dari stasiun TV, nggak boleh dipakai. Yang biasanya berperannya perempuan menjadi satpam, bos. Iya. Artinya apa? Kadang juga tuntutan peran yang kemudian tidak sadarkan kita itu dipaksakan untuk bukan menjadi dirinya sendiri. Makanya kalau teori itu mengatakan ada backstage, ada in front of stage. Ada peran kita pada saat kita di panggung, ada saat kita di belakang panggung. Sekarang itu kan tidak ada batas di mana kita berbicara sebagai publik, di mana kita berbicara sebagai privasi. Nah, yang seharusnya kalau mempunyai hubungan-hubungan seperti itu atau gay, janganlah dipublikasikan karena itu termasuk kampanye juga. Yang rusak itu adalah generasi kita yang akan datang. Makanya kita harus bersepakat, Romo, mulai malam ini bahwa yang namanya boti dan gay itu jangan diletupin lagi di media sosial. yes, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, memang juga kita tidak bisa menjauhi mereka. Ya. Kalau saudara-saudara kita atau teman-teman kita, kerabat kita yang sudah terjangkit itu harusnya kita dekati, melakukan pendekatan agar mereka bisa kembali. Sekarang gini Bang, pada saat saya mempunyai pasangan laki-laki dan perempuan, saya putus, itu kan. Maka putusnya saya ini tidak terlalu sakit banget, karena mencari perempuan yang lain pun masih bisa. Banyak lah. Sekarang, kalau saya pacaran dengan Bang Karim, tiba-tiba saya putus, bisakah Bang Karim mencari dengan sedemikian mudah sebagai penggantinya? Susah. Maka yang terjadi adalah violensi, kekerasan di situ. Munculnya kekerasan seks tadi itu. Bukan kekerasan seks itu, tetapi misalnya penghilangan nyawa, mutilasi. Oh, itu yang kejadian beberapa tahun lalu itu. Saya satu merek seseorang. Itu kejadian banyak lah. Kita tidak usah sebut lah. Tapi sudah banyak terjadi. Artinya apa? Resikonya lebih besar dibandingkan kita berpacaran dengan lawan jenis, berhubungan dengan lawan jenis, daripada kita berhubungan sesama jenis itu ya. Efeknya tuh ya. Efek sakitnya untuk mencari penggantinya lebih susah. Dan itu sampai rela untuk menghilangkan nyawa. Ya. Dan satu lagi Romo, itu katanya penyakit-penyakit yang muncul yang sampai hari ini susah disembuhkan, misalnya kayak AIDS, terus cacar monyet itu ya, itu ternyata asal muasalnya itu dari berhubungan sesama jenis, Romo. Saya kurang mengetahui. Ada beberapa riset sih yang saya. Kalau misalnya sepakat bahwasannya riset itu, saya rasa belum ada yang menyatakan itu adalah genetik, nggak ada. Saya mengatakan masih sampai sekarang tetap itu adalah konstruksi sosial. Entah itu kena kecewa keluarganya, kecewa pasangannya dan sebagainya. Dan jangan disangka orang yang mempunyai homoseksual
bukan heteroseks, itu kadang dia juga nikah. Kenapa? Karena tuntutan masyarakatnya itu, tuntutan masyarakatnya harus menikah. Nah, Dan itu banyak. Ternyata itu loh. Lah, maka bagi saya sendiri itu kita harus jelas bahwasannya Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Saya tanya ke Bang Karim, tahu kucing Bang? Tahu. Pernah nggak kucing bermain bareng dengan ayam? Tidak. Padahal namanya hayawan itu tidak mempunyai akal. Satu sisi manusia dia mempunyai akal. Dikasih Sesuatu yang berbeda dengan kenapa dia mencari binatang. sesuatu yang sama? Satu, kita berbicara akal. Yang kedua, manusia itu mempunyai hati. Hati itu adalah kolab, lebih dalam dibandingkan hati. Kolab itu bukan hanya sebuah bahasa Arab, tapi kolab itu adalah sebuah kata jiwa. Itu kan. Lah, maka tanyakanlah kebenaran itu pada kolabmu. Tapi kalau orang yang sedang cinta, jangankan heteroseks, yang homoseks saja, dia akan mental. Maka yang paling pas masuk adalah ilmu-ilmu sosial dengan cara berdialog. Nah, negara seharusnya bagi saya, satu, tingkatkan preventif. Yang kedua, dengan cara edukasi, yaitu cari cara bagaimana kemudian orang-orang seperti ini bisa kembali lagi kepada culture matter-nya, kepada kebudayaannya sendiri sebagai habitnya manusia. Gitu, Mas. Satu, Romo, saya ingin tanya ke Romo. Tadi Romo sempat singgung soal negara kan, kaitannya dengan peraturan presiden nomor 11 itu kan. Ini kan baru muncul ya, baru disahkan kan. Pertanyaan saya, kenapa peraturan presiden itu baru muncul? Kenapa dia tidak muncul di sebelum-sebelumnya? Apakah ada intervensi dunia internasional? Kalau ada intervensi internasional, saya rasa bukan menolak, tapi justru mendukung. Faktanya kan itu menolak. Oke. Faktanya menolak. Kamu lihat negara FIFA, sepak bola, asosiasi bola, hampir seluruh liga-liga membolehkan menggunakan labeling LGBT. Padahal itu ancaman. Tapi negara itu berhak menolak. Kita nih punya organisasi sepak bola, gitu kan? Kita bisa menolak, bisa tidak. Tapi rata-rata yang di Eropa, itu klubnya menerima semua. Dianggap sebagai simbol persamaan dan perlindungan hak asasi manusia, gitu kan? Padahal tidak. Bagi saya, artinya presiden mengatakan seperti itu adalah sikap tegas bahwasannya Indonesia tetap mempunyai ideologi Pancasila, bukan liberalis, bukan liberal, bukan konservatif, tapi kita adalah Pancasila, negara yang bertuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu loh. Kenapa kok? Misalnya itu kan penting emang seperti itu. Loh penting Mas. Kalau sampai mati, mau dikubur pakai cara apa kamu kalau nggak ada KTP-nya? itu masuk juga kan. Terus kalau selain tadi bicara tentang ini, emang bisa sesama jenis itu bisa melahirkan? Kan gitu kan analoginya ya. Nah, kita berbicara LGBT sudah cukup jauh ya. Iya. Lagi-lagi yang menarik sampai hari ini itu masalah boti. Ya. Ada kampus ternama. Itu juga yang mengapanya masalah boti. Ada orang-orang yang dianggap mempunyai pemahaman dan pengetahuan lebih, dia berbicara juga tentang boti. Dan tanpa disadari bahwa apa yang dikampanyekan, apa yang dibicarakan itu menjadi konsumsi publik. Dia menjadi konsumsi orang-orang yang tadinya tidak paham tentang boti, dan akhirnya mencari tahu dan banyak yang terjerumus di dalam. Kalau seorang intelektual, saya rasa mereka bukan tidak paham, tapi mereka paham. Tetapi karena mereka itu sudah masuk angin, dia lupa minum tolak angin. Itu bos, itu dia lupa minum tolak angin. Seharusnya dia minum tolak angin agar kemudian wes bablas angin ya. Nah itu bos. Ya berbeda lagi dengan kaum yang memang belum intelektualnya tinggi. Dia dengan gaya-gayanya naik motor, operasi boti. Lu nggak paham dengan lu operasi boti itu sebetulnya lu lagi mengkampanyekan secara gratis. Tetapi kalau intelektual itu bukan gratis, mereka paham, dia conscious, dia sadar, tetapi dia lupa tentang intelektualnya. Edward Said mengatakan dalam bukunya Imperialis itu, pada saat kemudian salah satu koloni datang ke Mesir,
yang pertama kali dihancurkan itu adalah perpustakaannya. Ada sebuah keruntuhan yaitu di Baghdad, Irak pada Saddam Hussein itu tergelincir. Apa yang dia lakukan oleh negara koloni itu adalah perpustakaan di Baghdad dimusnahkan. Tapi kok tak katanya tuh perpustakaannya tuh dibakar, tapi buku-bukunya dibawa ke Eropa. Terlepas mau dibakar atau dibawa di Eropa, artinya apa? Untuk meriset sebuah negara, pengetahuan itu masukilah melalui seorang intelektual, maksud saya. Cakrawala pemikirannya. Itu maksud saya. Itu masuk dalam sekali tuh. Makanya selain budayanya yang dirusak, kan para intelektualnya itu kan harus pendidikannya yang harus kita rusak. Jadi kalau masalah Boti hari ini, kalau sudah masuk di dunia pendidikan, dunia akademis, rusak itu berarti. Rusak. Budaya kita ya kita tinggal tunggu kehancuran aja. Iya, makanya saya setuju Presiden mengucapkan tentang LGBT, itu kan ancaman non militer. Tetapi kita tunggu tindakannya seperti apa. Beranikah? Itu kan harus ada aturan turunannya. Beranikah peraturan itu dibuat dan ditegaskan dan dikeluarkan? Itu yang harus kita tunggu. Jadi ini pesan dari Romo Ali Hasim bahwa aturan sudah dibuat. Tindakannya yang harus kita menantikan. Ya, biar para Boti, para LGBT, para pelaku dan para penggiat yang selalu mengkampanyekan hal tersebut bisa ditindak. Sekarang gini Mas, lu intoleran, tapi pada saat kemudian menjelang 5 tahunan sekali hajat bersama, yang intoleran ini justru dilupakan, tapi dirangkul. Itu yang jadi masalah. Dianggap orang-orang yang terzalimi kan? Iya. Dianggap orang-orang terzalimi bisa dapat empati. Itu. Beranikah dalam tindakan seperti ini negara hadir? Dalam arti konsisten. Iya. Bukan hanya dalam kepres, tapi turunan peraturan dan tindakan di lapangannya. Untuk penegakan hukumnya itu harus tegas. Nah, karena kita ada preventif kan. Langkah-langkahnya. Karena bagaimanapun juga negara Indonesia ini juga terkenal dengan negara ibuisme. Sangat motherland sekali. Motherland ya. Motherland sekali bahasa ngomong ngeri sekali ini berat. Jadi kita menanti sikap tegas negara. Sikap tegas negara dalam arti yang sudah dikeluarkan sebuah kepres kan tadi katanya kan, tinggal menjadi sebuah peraturan dan tindakannya seperti apa baru eksekusi itu Bang. Eksekusi. Kalau itu kan seperti di Afrika tuh, saya izinin kalian bisa menikah tapi kalian masuk di penjara dulu seumur hidup, kalau bisa melahirkan saya keluarin. Saya kurang tahu hal-hal kayak gitu. Ada saya baca beberapa literatur kayak gitu. Ya artinya kan negara sudah bertindak. Tapi Romo kita tahu sendiri ya dari zaman kenabian itu kan kaum Nabi Lut juga itu kan udah ada kayak gitu. Lah tergantung perspektifnya. Kalau perspektifnya bahasa tentang keilahian, maka Nabi Lut katanya di bumi hanguskan karena penyimpangan seksual. Tapi kalau kita lihatnya dari nilai-nilai antropologis, bukan dari nilai ilahiyahnya, maka yang dilihat adalah karena kaum Nabi Lut itu tidak menghormati tamu. Yang seharusnya seksi itu tidak di depan tamu. Dan terjadi pencurian, kekerasan terhadap tamu, sehingga membuat situasi yang tidak memungkinkan. Gaduh. Iya, makanya kalau perspektif ilahiyah, ya kita harus imani itu. Tapi kalau perspektif tentang sosiologis dan antropologis kebudayaan tidak bisa, itu nggak mungkin ilahiyah. Tapi ada penyimpangan sosial di situ, gitu loh. Sehingga terjadi gempa bumi apa. Jadi tidak langsung kepada pokok ilahiyah. Bukan hanya di kaumnya Nabi Lut misalnya, Pompei, yaitu sebuah negara di Roma. Itu kalau dilihat dari nilai-nilai ilahiyah perspektifnya, yaitu sebuah azab. Azab itu ya harus kita yakini sebagai seorang religi, itu kan. Tetapi sebagai seorang akademisi itu bukan azab. Itu adalah sebuah hukuman yang memang diterapkan. Kemudian orang-orang tersebut itu dihukum. Yang seharusnya kamu seorang prajurit, jangan bermain dengan seorang prajurit, tapi bermainlah dengan yang seorang bukan prajurit. Gitu. Orang bangsawan jangan dengan bangsawan, tapi dengan yang lainnya. Jadi kan kalau Romo omongin kayak gini kita tarik ke Indonesia,
Itu banyak hal, Romo. Saya sudah berdiskusi, bertemu beberapa orang berbicara tentang masalah LGBT. Ya tentu mereka omongin bahwa yang ketemu lingkungan itu mempengaruhi. Orang yang setiap saat dia saling jumpa dan tidak bisa keluar, itu efeknya ke situ nanti. Mau tidak mau dia akan menyimpang. Ini tentu menjadi permasalahan yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar melakukan pencegahan dini ya, jangan sampai terjadi. Dan hari ini sudah banyak sekali. Oh gitu ya. Banyak sekali. Nah, tentu kita harus mengantisipasi itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita nggak terlibat, bukan bagian daripada LGBT, komunitas-komunitas itu. Ya, karena gini Mas, hak manusia itu adalah berkembang biak. Tapi membalikkan kembali, hak manusia itu bisa mencegah perkembangan biakan. Pertanyaannya kemudian, kalau memang manusia itu tidak berkembang biak, lantas siapa yang akan menghuni alam semesta ini? Itu AI katanya akan mengganti manusia. Enggak lah. Enggak juga. AI itu kan tidak mungkin. AI. Kenapa? Kita itu mempunyai hak relational choice. Kita bisa menekan tombol on off-nya. HP ini pintar. Yes. Pada saat on, tapi tombolnya kita mencet off. Bisa apa dia tanpa kita? Betul. Artinya manusia itu mempunyai akal, mempunyai hati atau kolom yang seakan-akan akal kemudian tidak menerima, tapi hati menerima. Ini adalah sebuah keimanan. Tapi pada saat kemudian hati menerima, akalnya tidak menerima, itu kan, ini juga sebuah iman. Iman yang paling sempurna adalah akalnya menerima, hatinya menerima, tingkah lakunya sesuai dengan keduanya. Maka itu menjadi insanul kamil. Itu bagi saya. Iya kan? Itu. Terkadang coba gini. Pada saat saya masuk ke rumah, kenapa sandal saya kita lepas? Adakah tulisan sandal harap dilepas? Nggak ada. Adanya tulisan welcome. Tapi kenapa kamu lepas sandalnya? Kamu datang ke masjid. Kenapa sandal kamu lepas? Apakah ada tulisannya? Sandal harap dilepas. Mungkin ada yang tidak ada. Kita bayangkan tidak ada. Kenapa kamu lepas? Oh tahu, karena masjid itu adalah tempat ibadah. Masjid itu adalah suci. Maka pengetahuan kita lah yang melepas sandal sehingga diri kita, body kita, antara hati, pikiran itu menjadi satu kesatuan struktur. Kemudian menjadi kita melepas sandal. Itu. Lah sebaliknya, kalau kita tahu ada di jalan ada sesuatu yang bukan milik kita, idealnya jangan kita ambil. Tetapi kenapa faktanya kita ambil? Itu bukan hak kita. Seharusnya kalaupun kita ambil, kita kasih kepada yang lainnya yang lebih berhak. Misalnya di stasiun nemu tas, kasihlah ke security. Itu kan. Kalau nemu dompet kita kasih ke yang pihak berwajib. Agar kemudian pihak berwajib yang akan mencari itu. Artinya pengetahuan, hati dan tindakan itu adalah satu kesatuan, tarikan nafas yang sama. Oke Romo, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita malam ini dan menarik insight yang Romo kasih cukup banyak. Banyak hal yang harus kita bahas. Tadi yang saya garis bawahi bahwa aturan sudah dibuat. Kita tunggu tindakan actionnya di lapangan. Kita tunggu sikap negara. Karena banyak sekali aturan yang dibuat di Republik ini, tapi actionnya tuh nol. Maka kita sebagai orang yang masih peduli terhadap masalah-masalah sosial yang hari ini menjadi penyakit, menjadi kegelisahan buat banyak orang, tentu kita sangat berharap agar penegakannya tuh harus segera dilaksanakan. Ya. Pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang intelektual ataupun non-intelektual, bahwasannya Indonesia ini adalah sebuah negara yang dibentuk dengan kesepakatan, yang dibentuk dengan sesuai imajinasi yang sama, dan kita hidup di atas bumi yang sama, di bawah langit yang sama, dan di bawah satu kepemimpinan yang sama. Seharusnya kita itu bisa menjaga nilai-nilai Pancasila dari infiltrasi asing, baik itu militer ataupun trans ideologi termasuk LGBT. Jaya selalu Pancasila Indonesia Raya. Terima kasih.